Ini adalah saklar biasa yang biasanya kita pakai buat lampu di rumah. Fungsinya hanya untuk on off, jadi untuk menyambungkan dua kabel. Contohnya ketika kita tekan saklar, dia akan tersambung begini. Ini posisi on dan ini adalah posisi off. Kalau kita masukkan sambungkan kabel ke lampu seperti ini misalnya, kita tambahkan lampu, maka fungsi dari saklar ini adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ketika posisi on, maka kabel dari PLN ini yang dimasukkan ke saklar akan diteruskan ke lampu. Fungsinya hanya untuk on off saja. Nah, kita bahas sekarang untuk saklar hotel. Saklar hotel itu ada dua macam, ada saklar tukar, ini adalah saklar tukar, dan saklar silang. Saklar silang konstruksinya seperti ini. Biasanya nanti ketika dipakai di gambar-gambar instalasi akan digambar seperti ini. Fungsinya adalah untuk menukar. Kalau yang saklar tukar ini posisi bawah ditukar ke posisi atas seperti itu. Nah, saklar silang fungsinya adalah untuk menyambungkan eh, secara bersilang atau sejajar. Contohnya ini yang atas disambungkan ke atas, yang di bawah disambungkan ke bawah. Nah, ketika kita tekan saklarnya, maka yang atas dihubungkan ke bawah, yang bawah dihubungkan ke atas. Jadi menyilang begini. Ini fungsinya seperti ini. Perbedaan antara saklar tukar dan saklar silang itu ada pada pinnya. Pin di saklar tukar itu ada tiga. Ini saklar input, ini pin input maksudnya, ini outputnya. Sedangkan untuk saklar silang ini ada empat, satu, dua, tiga, empat gitu. Perbedaannya di situ. Nah, fungsinya bagaimana nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari saklar tukar ini. Ini contoh saklar tukar. Jadi kalau saklar tukar itu dipakainya adalah dua ya, sepasang ya. Ketika sedang tersambung seperti ini, nah kita bisa matikan dari salah satu saklar yang ada yang terpasang ini. Bisa dari sini atau dari sini, kita contohkan aja. Katakan ini saklar satu, ini saklar dua ya. Kita matikan dari saklar satu bisa. Karena yang di bawah ini akan dibawa ke atas. Jadi aliran listrik akan masuknya lewat atas dan berhenti di sini karena ini nggak tersambung. Ini saklar satu. Saklar 2 pun sama, ketika posisi lagi nyala kita tekan saklar 2 maka otomatis lampunya akan mati karena aliran listrik akan berhenti di sini, tidak diteruskan karena posisi ini sudah pindah ke atas. Jadi bisa dinyalakan atau dimatikan dari saklar 1 atau saklar 2. Inilah fungsi saklar hotel, cara penyambungannya seperti ini. Nah, untuk saklar yang silang tadi nanti dia akan diposisikan di tengah. Itu fungsinya adalah untuk mengontrol satu lampu atau satu barang dari tiga tempat. Kalau ini kan mengontrol satu lampu dari dua tempat. Ini nggak harus lampu ya, bisa pakai lampu, bisa juga pakai mesin air, misalnya pompa air, itu juga bisa pakai saklar-saklar seperti ini. Misalnya satu pompa itu dipakai di dua rumah. Nah, masing-masing rumah dikasih saklar ini biar masing-masing bisa menyalakan dari saklarnya masing-masing di rumah, menyalakan atau mematikan, tidak harus bolak-balik ke satu tempat gitu. Nah, untuk tiga rumah yang pakai satu pompa itu bisa pakai tiga saklar, dua saklar tukar dan satu saklar silang, nanti di tengah, ditempatkan di tengah. Nah, ini contoh rangkaian saklar hotel atau saklar tiga tukar yang tiga saklar, dua saklar tukar dan satu saklar silang di tengah. Ini saya coba untuk menyalakan pompa air ya. Jadi ceritanya ini ada tiga rumah, masing-masing pakai saklar masing-masing. Tiga rumah menggunakan satu pompa. Dikatakan rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Ini posisi sedang menyala karena dari PLN masuk ke saklar satu, diteruskan ke saklar 2, diteruskan lagi saklar 3. Nah, nyampe ke mesin pompa. Misalnya salah satu dari rumah ini mau mematikan pompa.
ini bebas bisa dimatikan dari mana saja. Misalnya pompa mau dimatikan dari salah satu rumah atau salah satu penghuni rumah ingin mematikan lampu karena sudah penuh atau sudah tidak dipakai, maka bebas akan bisa dimatikan dari saklar yang mana saja. Contohnya dari yang saklar pertama. Ketika ditekan saklar pertama, maka aliran arusnya dia akan berpindah dari PLN ini masuk saklar 1 lalu ke saklar 2, nah berhenti di saklar 3 seperti ini. Karena yang di saklar 1 ini posisi di bawah, sedangkan yang di saklar 3 posisinya di atas. Jadi akan berhenti di sini. Ini posisi awal tadi begini ya. Ini pindah ke sini jadi, nah ini pompanya mati. Ini tanda pompa mati adalah airnya nggak keluar. Kembali ke posisi yang tadi, misalnya dimatikan dari tengah, maka yang ini nanti akan disambungkan ke bawah, yang bawah ini akan disambungkan ke atas seperti ini. Nah, dia akan berhenti di sini karena dari sini diteruskan lalu berhenti di sini. Misalnya dimatikannya dari saklar yang ketiga ini, maka dia akan berhenti di sini karena yang atas ini akan ke bawah seperti ini. Nah, begini. Jadi bisa dinyalakan atau dimatikan dari semua tempat ya. Ketika posisi lagi mati seperti ini dan salah satu butuh air, butuh menyalakan pompa. Misalnya di rumah yang ketiga ini butuh untuk menyalakan pompa. Tinggal tekan saklar di rumah yang ketiga, maka pompanya nyala. Begitupun di rumah dua, misalnya rumah yang kedua ini butuh air, mau nyalain pompa. Ini juga tinggal dinyalakan. Ditekan saklarnya maka pompanya pun akan menyala. Jadi bisa dinyalakan dan dimatikan dari semua tempat. Nah, tambahan kalau misalnya posisi sedang mati seperti ini, rumah nomor 3 butuh air, dia akan nyalakan kayak gini. Tapi misalnya ini kan beda-beda rumah ya. Ini rumah yang pertama pompanya ada di rumah yang pertama, di rumah yang kedua, rumah yang ketiga seperti ini misalnya. Nah, ini kayak gini. Ini rumah yang pertama dia ada pompanya, ini rumah kedua, ini rumah ketiga. Di rumah yang ketiga ini dia tidak tahu pompanya sedang nyala atau tidak. Misalnya ini posisi sedang nyala seperti ini, tapi karena airnya sedikit, karena baru ngisi jadi airnya kecil. Di yang nomor 3 ini dia nggak tahu bahwa pompanya sedang nyala, maka dia akan nyalain pompa karena taunya pompa sedang mati. Dia tekan saklarnya. Padahal si pompa lagi dalam kondisi menyala, ketika dia tekan maka akan jadi mati kayak gitu. Jadi ketika si airnya kecil padahal pompanya nyala, rumah orang yang di rumah ketiga ini akan berpikir bahwa pompanya lagi mati, maka dia tekan saklarnya. Malah justru dia akan mematikan si pompa karena dia nggak tahu posisi pompa ini sedang nyala atau tidak. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa tambahkan satu ini lagi, satu lampu indikator. Jadi nanti kita kasih indikator misalnya seperti ini di rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah, di rumah yang 2 dan rumah yang ketiga ini kita kasih di saklarnya itu dikasih lampu indikator biar rumah yang kedua dan rumah yang ketiga itu tahu posisi pompa sedang nyala atau tidak. Kalau di rumah yang pertama tidak perlu karena pompanya memang ada di rumah ini. Jadi dia akan tahu dengar si pompa sedang nyala atau tidak. Kita coba pakai lampu, kita tambahkan lampu. Nah, begini. Ketika posisi pompa sedang nyala, maka indikator di rumah yang ketiga dan yang kedua ini indikatornya nanti ditaruhnya di sebelahnya lampu, boleh di sebelahnya saklar maksudnya. Ketika pompanya nyala, lampunya akan menyala, dan ketika pompanya mati, lampunya pun mati. Nah, hijau ini nyala, kalau putih berarti mati ya. Nah, seperti ini maka orang yang di rumah kedua atau di rumah ketiga ini akan tahu posisi pompa sedang nyala atau mati. Lihat dari lampu indikator yang dipasang. Rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk eh, netralnya tetap langsung dihubungkan ke PLN, hubungan ke netral. Nah, untuk pasangnya atau untuk listriknya yang bermuatan listrik ini dihubungkan ke ujung saklar di saklar rumah 3 seperti ini. Jadi dari sini, nah ke sini.
Jadi fungsinya biar masing-masing rumah, masing-masing penghuni rumah itu tahu posisi pompa itu sedang nyala atau sedang mati. Berikutnya saya akan coba buatkan video prakteknya langsung pakai saklar asli, pakai pompa asli dan rumah asli juga. Jadi saya akan pasang di 2 rumah atau 3 rumah dengan saklar seperti ini, dengan lampu indikatornya juga dan pompanya. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Bila teman-teman suka video ini, silahkan diklik like, di subscribe juga, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.